kita zaman sekarang ini kurang. Dan negeri ini Bapak sekalian, kalau boleh saya katakan, kalau seandainya kita benar-benar menerapkan software dan hardware-nya Islam ini, maka sebenarnya banyak penyakit kita bisa cegah, bahkan kita bisa dapatkan manfaat kesehatan yang luar biasa. Bayangkan kalau seandainya kita mulai sekarang membiasakan puasa Senin Kamis 2 kali 4 sebulan 8. Puasa Ayyamul Bid 3 kali 1 bulan. Plus dengan berbekam 8 plus 3 plus berbekam. Banyak penyakit degeneratif bisa turun. Jadi gitu teman sekalian ya. Jadi semakin kita mengenali ini semua, maka kita semakin tahu bahwa selama ini bahwa kita sering mengasup badan kita ini dengan bahan makanan, bahkan obat-obatan ya, yang sebenarnya tidak layak masuk gitu kan. Dunia sains saat ini, dunia barat katakanlah, sampai detik ini nggak ada solusi untuk diabetes, betul? Diabetes ada solusi nggak? Nggak ada. Orang harus minum obat seumur hidup, betul? Hipertensi ada solusi nggak? Saya tidak menyalahkan ya, maksud saya mari kita bercermin bahwa selama ini kita jauh gitu. Gimana Allah mau kasih, Allah bisa memberikan petunjuk kalau kitanya nggak deket sama Allah gitu. Jadi ketika muncul penyakit datang, maka yang kita kerjakan pertama kali banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak bertobat, berdoa sama Allah. Ya Allah berikan aku petunjuk, obat yang kau ciptakan di atas tanahmu, sehingga dengan itu aku bisa sembuh dengan mudah. Karena janji Allah begitu. Kan gitu. Bahkan Nabi pernah mengatakan sebuah hadis, "Syifa'u fi salasatin." Kata Nabi, syifa itu ada 3, syarbatil asal. Syarbatil itu minum madu. Jadi minum madu itu bukan sekedar minum madu dapat kesehatan, ada keberkahan di sana. Ada janji Allah di sana. Ada janji Rasul di sana. Tagih janji itu kepada Allah. Nah ini kita zaman sekarang ini kurang. Dan negeri ini Bapak sekalian, kalau boleh saya katakan, kalau seandainya kita benar-benar menerapkan software dan hardware-nya Islam ini, maka sebenarnya banyak penyakit kita bisa cegah, bahkan kita bisa dapatkan manfaat kesehatan yang luar biasa. Bayangkan kalau seandainya kita mulai sekarang membiasakan puasa Senin Kamis 2 kali 4 sebulan 8. Puasa Ayyamul Bid 3 kali 1 bulan. Plus dengan berbekam 8 plus 3 plus berbekam. Banyak penyakit degeneratif bisa turun. Tapi untuk melaksanakan puasa tadi bisa nggak? Butuh iman. Iman itu bisa dipengaruhi dari apa? Dari apa yang kita makan. Gimana mau puasa? Tiap pagi-pagi sudah nasi uduk, nasi goreng. Anda tahu bahasa breakfast kan, dalam bahasa Inggris itu kan breakfast. Breakfast yang di break. Ya kan? Malam itu kan kita puasa kan? Malam itu kan puasa. Ketika kita tidur itu kan kita puasa. Kita nggak makan kecuali ada yang canggih lagi tidur makan gitu kan, nggak ada juga kan. Malam kita puasa terus Nabi mengajarkan apa? Nabi mengatakan ketika pagi hari makanlah kurma. Ada mengatakan hadis itu bukan makan kurma ajwa 7 butir terhindar daripada sihir. Jadi kata kunci saya mencoba menelaah dengan pemahaman saya. Artinya pagi-pagi itu tidak cocok kita makan makanan-makanan yang minus miskin enzim. Lebih baik Anda pagi-pagi tidak usah makan. Minum aja cukup. Karena memang secara sainsnya bahwa pagi itu hormon lapar kita lagi rendah-rendahnya. Jadi pagi itu tidak waktu, jadi antara jam 6 atau jam 7 sampai jam 8 tuh bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Sehingga nanti apa? Fasenya pagi kita itu adalah fase pengeluaran. Makanya kita buang hajat kan pagi-pagi kan. Dan memang saat itu hormon kita lagi rendah. Hormon laparnya. Makan di saat hormon lapar atau ghrelin hormon itu lagi rendah bukan waktu yang tepat untuk makan. Kapan makannya? Siang, sebelum siang. Nah sekarang saya tanya, kita belajar bagaimana Rasul mengajarkan itu semua. Saya tanya, kenapa banyak orang yang makan nasi, ada gulanya, ada rendangnya, ada sambalnya, nasi apa itu? Pokoknya itulah nama nasinya. Nanti kalau saya disebut nasi apa, saya bilang anti pula. Nah, sekarang kan agak-agak sensitif orang. Nasi itulah pokoknya ya. Habis makan itu biasanya ngantuk nggak? Ngantuk kan? Saya tanya kenapa? Kekenyangan? Enggak, bukan kekenyangan. Makan sedikit aja biasanya ngantuk. Coba Anda makan itu, nasi itulah tadi itu. Atau nasi apapun, ya mau nasinya banyak, ada santannya, apakah gitu-gitulah. Terus di samping itu Anda coba trialnya makan rujak. Habis makan rujak ngantuk gak? Rujaknya gak pedas ya, rujak biasa aja. Kenapa gak ngantuk? Ya karena rujaknya masih ada enzim. Maka Islam mengajarkan makan buah itu sebelum makan. Al-Quran mengajarkan surah Al-Qiyamah seperti itu. Gitu. Jadi makan buah itu sebelum makan. Dan pagi-pagi kan waktu ya. Jadi ketika ngantuk maka tubuh minta istirahat.
Ketika ngantuk, tubuh minta istirahat untuk renewing, refreshing lagi enzim. Maka siang jam 12 atau antara jam 12, 1, 2, 3, 4, antara jam 12 sampai jam 4 itu waktu tertingginya hormon lapar kita. Ini yang saya lagi share di IG tapi belum selesai, yang fase 2. Yang ditunggu komennya itu. Yang belum selesai. Ya, ini saya cerita sekarang nih. Jadi fase 2 itu adalah fase kita makan. Jadi maka menu Mediterranean biasanya mereka makannya itu sekali sehari dan siang biasanya. Kenapa? Karena saat itu hormon lapar kita lagi tinggi-tingginya. Supaya tubuh kita siap menerima makanan, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ngapain dulu? Tidur. Ya kan? Qailullah kan? Tidur untuk apa fungsinya? Istirahat. Istirahat apa? Enzim diistirahatkan, hormon diistirahatkan, organ kita supaya siap menerima makanan. Gitu loh. Ketika makan, apa yang dimakan pertama kali? Buah dulu, kan gitu. Jadi nanti kalau udah ngerti polanya, benerin isi piring itu bisa, kita benerin isi piring yang kita teman sekalian, itu bisa banyak sekali efek ke badan kita, benerin isi piring. Ya, dan ini jadi ketika muncul keluhan dalam badan kita, jangan dihilangkan keluhan tadi. Keluhan tadi muncul gara-gara apa? Gara-gara kita nggak perhatian dengan badan. Pusing misalkan, sering banget pusing. Jadi ada beberapa tanda-tanda di mana orang itu sebenarnya sudah, kalau bahasa saya itu teracunin badannya, sudah terintoksikasi dengan makanan. Gampang, gampang ngantuk, ya moodnya bermasalah. Tanda-tanda orang moodnya bermasalah itu apa? Baperan kalau bahasa kita kan? Bahasa saya itu tanda-tanda orang yang baperan dan mood bermasalah itu adalah gampang banget left group. Paham? Diomong sedikit, sebel itu. Kenapa bisa baperan kayak begitu? Kebanyakan kerupuk mungkin. Yang dimakan tuh gak ada gizinya. Moodnya kita tuh dipengaruhi oleh makanan. Maka ada istilah kan, good food is good mood, kan gitu. Moodnya dapat dari mana? Dari prebiotik, dari probiotik, kemudian dari enzim. Ya,